Gimana jadinya kalau seorang pria meledakkan dirinya sendiri, tapi bukannya mati, dia malah bangkit jadi tengkorak hidup. Karena wujudnya terlalu mengerikan, semua orang langsung menjauh. Nggak ada yang mau deket, nggak ada yang peduli. Sampai akhirnya dia cuma bisa hidup sendirian di dekat tong sampah, ditemani sekelompok anjing liar yang justru lebih manusiawi daripada manusia. Lama-lama hidupnya yang gelap mulai berubah waktu dia ketemu seorang cewek yang nggak takut sama sekali. Cewek ini ngasih dia makanan dan perhatian. Tapi masalahnya, kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Tanpa mereka sadari, cewek itu tiba-tiba diculik. Dan di saat itulah si tengkorak ini akhirnya bangkit. Bukan cuma marah, tapi benar-benar awakening demi nyelamatin satu-satunya orang yang pernah peduli sama dia. Dia berhasil menyelamatkan gadis itu. Tapi kemenangan itu dibayar mahal. Karena anjing-anjing yang selalu nemenin dia harus mati di tengah semuanya. Semuanya bermula di depan sebuah kotak listrik tegangan tinggi yang dipenuhi tanda bahaya dan peringatan sengatan listrik. Seorang pemuda memegang beberapa kabel sambil berpikir bahwa jika dia tertangkap sekarang, semuanya benar-benar berakhir. Tepat pada saat itu, dua pria langsung menangkap tubuhnya ketika dia masih berusaha melawan agar tidak dibawa kembali. Di detik itu juga dia sadar bahwa bila tertangkap di sana, nasibnya benar-benar tamat. Karena itulah sang protagonis memutuskan menyatukan kabel-kabel itu dan memicu hubungan arus pendek yang sangat kuat. Baginya mengorbankan diri sendiri jauh lebih baik daripada harus ditangkap lagi. Dalam sekejap ledakan energi pun meledak. Ketiganya langsung tersambar arus listrik dan pemuda itu menganggap hasil seperti ini masih lebih baik. Namun semua itu sebenarnya belum berarti akhir karena di dalam dadanya berdetak sebuah jantung kebangkitan. Meski tubuhnya hancur parah, pemuda itu tetap bangkit dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah benar-benar lenyap. Dari situlah kisah bocah kebangkitan dimulai bersama rahasia organ istimewa yang dia miliki. Di dunia itu ada banyak jenis jantung yang berbeda dan masing-masing memiliki karakteristik unik. Mutasi aneh itu hanya memengaruhi sebagian kecil orang, tetapi membawa kemampuan ganjil yang luar biasa. Bergantung pada jenis organnya, pemiliknya bisa memunculkan kekuatan yang melampaui manusia biasa. Karena itulah orang-orang seperti mereka dikenal luas sebagai para heart mutant. Banyak orang iri pada anugerah itu dan menganggapnya sebagai berkah dari langit, tetapi kenyataannya sama sekali tidak seindah itu. Sang protagonis mendengar anggapan seperti itu dan rasanya ingin tertawa sambil mengaduk isi tong sampah. Dia melihat kondisi dirinya yang menyedihkan dan menyalahkan kekuatan itu atas hidupnya yang begitu sengsara. Namun untuk saat ini, prioritas utamanya cuma satu, mencari sesuatu untuk dimakan karena rasa lapar sudah membuatnya nyaris gila. Tak lama kemudian pemuda itu menemukan sepotong roti buangan dan langsung kegirangan karena merasa sedang sangat beruntung, meskipun roti itu berada di tengah tumpukan kotoran. Penyintas itu segera memakannya dengan putus asa sambil merasa makanan itu bahkan tidak berbau buruk. Saat sedang makan, seekor anjing mendekati pemuda yang jongkok di dekat sampah itu. Dia menyadari kehadiran hewan itu dan mengira anjing kecil itu juga lapar, lalu menawarkan sedikit makanan. Anjing itu menerima potongan roti tersebut dan mulai menjilati tangan kurus pemuda yang tinggal tulang belulang. Namun tiba-tiba beberapa anjing lain bermunculan dan mengepung si pemuda setelah terdengar suara aneh. Ketakutan, dia buru-buru bersembunyi di balik dinding, lalu mengintip keluar, mengira mungkin orang-orang dari laboratorium sudah datang. Akan tetapi, yang dia lihat ternyata hanya 3 preman jalanan yang sedang memojokkan seorang siswi tak berdaya. Begitu menyadari situasinya, sang protagonis merasa lega karena itu hanya para berandalan lokal. Mereka terus mengganggu gadis itu sambil menegaskan bahwa dia pasti sudah paham bagaimana dunia bekerja. Saat itulah sosok tinggal tulang itu melihat gadis tersebut membawa sekantong makanan anjing dan langsung paham kenapa dia ada di sana. Melihat ketidakadilan itu, pemuda tersebut memutuskan untuk turun tangan dan mulai berjalan mendekati mereka. Dia menyuruh para pengganggu itu berhenti dan mereka pun menoleh dengan bingung sambil mempertanyakan siapa gelandangan ini. Lalu sang protagonis mendekati salah satu dari mereka dan menegaskan bahwa dirinya bukan gelandangan sembarangan. Si preman langsung ketakutan ketika wajah tengkorak itu terlihat dari dekat lalu menjerit ngeri. Pada saat yang sama, lengan sang protagonis berubah menjadi bilah tulang yang sangat tajam. Dengan senjata itu di tangan, dia menyuruh si berandalan diam dan angkat kaki secepat mungkin. Seketika para preman itu lari tunggang langgang sambil ketakutan, berteriak bahwa mereka baru saja melihat hantu. Sementara gadis itu masih memperhatikan dari tanah.
Siswi yang tadi terjatuh berusaha menyampaikan terima kasih dengan gugup atas bantuan tak terduga itu, tetapi sosok tulang itu justru menoleh dan menunjuk ke arahnya dengan cara yang sangat menyeramkan. Gadis itu panik dan memohon agar makhluk itu tidak mendekat dan tetap menjauh, tetapi dia sama sekali tidak memedulikan kepanikan itu. Dia justru mengambil kantong makanan anjing yang terjatuh ke tanah saat keributan tadi. Siswi itu benar-benar kebingungan melihat tingkah makhluk aneh tersebut. Lalu dia memberitahukan bahwa makanan yang diambil itu sebenarnya untuk anjing-anjing liar. Sosok tengkorak itu memakan sedikit isi kantong tersebut, lalu meminta maaf karena tadi tidak berniat menakuti gadis muda itu. Setelah itu, dia dengan sopan meminta sedikit makanan itu untuk dirinya. Sang gadis langsung terguncang dan makin ketakutan saat sadar makhluk tersebut ternyata bisa berbicara. Dia pun menjerit dan berlari sejauh mungkin dari sana. Pemuda itu hanya menatap kejadian itu seperti sudah menduganya sejak awal, karena dia memang terbiasa menerima reaksi seperti itu. Namun dia tidak terlalu memikirkannya dan merasa paling tidak sekarang dia bisa makan makanan anjing itu dengan tenang. Meski sangat ketakutan, siswi tadi ternyata tetap bersembunyi dan diam-diam memperhatikannya sambil bertanya-tanya sebenarnya makhluk apa dia itu. Gadis itu mulai memikirkan kemungkinan bahwa sosok tersebut sebenarnya manusia dan apakah mungkin seseorang tetap bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Dari sana muncul satu kemungkinan di kepala gadis muda itu dan dia mulai menduga bahwa pemuda tersebut adalah hard mutant. Dia teringat bahwa para mutant memang memiliki kemampuan aneh dan makhluk itu juga baru saja menyelamatkannya dari para preman. Karena merasa bersalah atas reaksinya barusan, dia memutuskan kembali dan mendekati sosok tengkorak itu lagi. Lalu gadis itu menawarkan sebuah sandwich yang ada di dalam tasnya kepada pemuda kelaparan tersebut. Terkejut dan tersentuh, si penyintas bertanya apakah sandwich itu benar-benar untuk dirinya. Gadis itu membenarkan lalu meminta maaf karena tadi sempat lari ketakutan, sementara dia berterima kasih dan menerima makanan itu. Dia memegang sandwich tersebut sambil berpikir bahwa ini pertama kalinya dia mendapat makanan seperti itu. Pemuda itu lalu menggigitnya besar-besar dan teringat bahwa selama ini dia hanya pernah melihat bungkus sandwich seperti itu di dalam sampah. Begitu mencicipinya, dia langsung merasa luar biasa bahagia. Menurutnya, rasanya benar-benar seperti anugerah. Dia memuji sayurannya yang segar, roti yang lembut, dan dagingnya yang nikmat, sampai merasa kalau harus pergi setelah ini pun dia bisa pergi dengan bahagia. Saat melihat siswi itu mengelus para anjing liar, sang protagonis merasa gadis itu seperti malaikat. Setelah beberapa lama, siswi itu akhirnya memberanikan diri bertanya apa yang harus dia gunakan untuk memanggil sosok tengkorak tersebut. Pemuda itu lalu menjawab bahwa namanya Gyo Kim, dan dia memperkenalkan diri secara resmi kepada gadis muda itu sambil tersenyum. Gadis itu mengatakan senang berkenalan dengannya dan mengungkapkan bahwa namanya adalah Hee Jae-son. Setelah itu dia bertanya bagaimana Gyo bisa berakhir dalam keadaan seperti itu dan Gyo menjelaskan bahwa dia sedang melarikan diri dari laboratorium. Hee Jae-son terkejut lalu bertanya soal laboratorium itu dan apakah dia benar-benar sedang diburu. Gyo membenarkan bahwa ada sebuah pusat penelitian yang menangkap para mutant dan sekarang mereka sedang berusaha membawanya kembali. Siswi itu makin terkejut karena dia pernah mendengar rumor tentang tempat semacam itu, lalu bertanya apa yang mereka lakukan pada Gyo di sana. Sosok tengkorak itu terdiam sejenak sebelum akhirnya bersiap mengungkap kebenaran masa lalunya yang gelap. Dia menjelaskan bahwa dirinya dipakai sebagai objek eksperimen dan selama 10 tahun harus menanggung berbagai tes dan prosedur yang menyiksa. Hee Jae-son benar-benar ngeri saat mengetahui betapa kejamnya perlakuan yang diterima Gyo selama 1 dekade penuh. Gyo lalu menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena jantung kebangkitan miliknya yang terus meregenerasi tubuhnya. Karena kemampuan unik itulah dia mampu selamat dari semuanya dan justru itulah alasan dia berakhir dalam wujud seperti sekarang. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi serius dan penuh tekad. Setelah mendengar kisah menyedihkan itu, Gyo kembali meratapi penampilannya dan penderitaan yang dibawa oleh kekuatannya. Tiba-tiba siswi itu berdiri dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Gyo kebingungan ketika gadis muda itu memegang tangannya dan menariknya sambil berkata bahwa semuanya akan cepat selesai. Dia benar-benar terpaku saat merasakan tangan gadis itu menggenggamnya erat. Meski penampilannya menakutkan, ternyata ada seorang gadis yang berani menggenggam tangannya. Wajah Gyo langsung memerah, sedangkan sosok tengkorak itu merasa canggung dan mengira dia benar-benar dibuat lengah.
Tanpa diduga, bilah tulang di lengannya muncul lagi ketika dia sedang diseret menyusuri jalan. Di tengah perjalanan, tangan pemuda itu malah terlepas, dan siswi tersebut langsung panik ketika menyadari dia sedang memegang anggota tubuh yang copot. Gadis itu pun kalang kabut, sementara Gio berusaha menenangkannya dengan menjelaskan bahwa hal seperti ini kadang memang terjadi. Sosok tengkorak itu lalu menerangkan bahwa dia hanya perlu memasangnya kembali agar lengannya bisa menempel lagi, lalu bertanya mereka sebenarnya sedang menuju kemana. Beberapa saat kemudian, pemuda itu muncul dengan pakaian baru dan sebuah wig. Masih belum terlalu paham situasinya, Gio mendengar Jason menjelaskan bahwa dia membelikan pakaian itu untuk menyamarkannya agar tidak terlalu menarik perhatian orang. Menurut gadis itu, meski pakaiannya sederhana, setidaknya semuanya cukup untuk dipakai sementara waktu. Gio sangat tersentuh oleh perhatian itu dan mengatakan bahwa dia sangat menyukai pakaian baru pemberian gadis muda tersebut. Dia merasa sangat nyaman, seolah-olah dirinya baru saja mendapatkan kulit yang benar-benar baru. Gio menjadi sangat bersemangat, tetapi siswi itu menegaskan bahwa transformasinya belum selesai. Menurutnya, wajah Gio masih terlihat jelas dan karena itu, dia akan menutup semuanya dengan riasan. Setelah gadis muda itu menyelesaikan pekerjaannya, penampilan baru Gio pun akhirnya terlihat lengkap sampai memakai kacamata segala. Jason sendiri tampak agak malu, tetapi Gio justru menyukainya. Gadis itu pun menegaskan bahwa sekarang tak seorang pun akan mengenalinya. Saat dia sendiri menutupi wajahnya karena malu, tiba-tiba ponselnya berdering. Dia mengecek waktu di perangkatnya dan langsung sadar bahwa dia sudah terlambat masuk kelas. Karena itu, siswi tersebut segera berpamitan dan pergi meninggalkan Gio sendirian. Sambil berlari menjauh bersama anjing-anjing itu, dia berteriak agar Gio menjaga anjing-anjing kecil tersebut. Setelah gadis itu pergi, Gio hanya berdiri diam sambil memikirkan nama gadis yang sudah menolongnya hari itu. Nama malaikat itu adalah Jason dan dia merasa dirinya tidak akan pernah melupakannya. Para anjing mengelilinginya, lalu Gio mulai bertanya-tanya apakah permintaan gadis itu berarti dia akan datang lagi besok. Sesudah itu, pemuda itu teringat bagaimana selama di laboratorium semua orang memperlakukannya hanya sebagai bahan eksperimen. Dia teringat bahwa di sana dirinya hanyalah seekor hewan, sedangkan di jalanan semua orang lari ketakutan begitu melihatnya. Namun Jason adalah orang pertama setelah sekian lama yang memperlakukannya seperti manusia sungguhan. Saat berbaring bersama para anjing, Gio berterima kasih pada anjing kecil yang tadi membawanya bertemu dengan sang siswi. Setelah itu dia bertanya pada hewan tersebut, sebaiknya dia memanggilnya dengan nama apa. Sambil menerima beberapa jilatan, Gio lalu mengusulkan nama Potato. Anjing kecil itu tampak menyukai nama tersebut dan menggonggong dengan gembira seolah mengulanginya. Gio kembali mengingat betapa nikmatnya sandwich yang dia terima tadi. Menurutnya, gadis muda yang membelikannya pakaian dan mau berbicara dengannya benar-benar malaikat. Karena itu, dia mulai menantikan hari esok dan berharap bisa bertemu dengannya lagi. Namun tiba-tiba senyum sang protagonis memudar ketika dia kembali menyadari kenyataan pahit. Dia menyebut pemikiran itu bodoh dan paham bahwa dia tidak boleh menyeret gadis itu ke dalam bahaya. Pemuda itu teringat bahwa dirinya sedang diburu dan kehadirannya hanya akan membawa petaka bagi Jason. Dengan hati yang berat, sosok tengkorak itu memutuskan bahwa yang terbaik adalah pergi. Dia merasa dirinya harus kembali ke tempat yang memang pantas untuknya dan menjauh dari orang-orang baik. Karena itu, dia mulai berjalan sendirian, menembus jalan-jalan kota yang gelap tanpa tujuan pasti. Setelah berjalan cukup lama, dia menemukan pintu masuk saluran pembuangan di dekat sungai. Tanpa berpikir panjang, dia langsung masuk ke tempat itu untuk bersembunyi dari siapapun. Di sana dia akhirnya pingsan di atas lantai kotor dan tetap tak sadarkan diri cukup lama. Begitu terbangun, dia langsung terkejut saat melihat dirinya memegang seekor tikus dari ekornya. Gio lalu bangkit dan menyadari bahwa dia memang tidak bisa sembarangan tidur di mana saja karena tadi dia benar-benar tumbang akibat kelelahan. Tak lama kemudian rasa lapar kembali datang dan sang protagonis mendengar perutnya berbunyi keras. Gio sebenarnya sudah tahu dirinya pasti lapar lagi, jadi dia sempat menyimpan sedikit makanan anjing. Sebelum pergi dari tempat itu, dia memutuskan memakannya sambil membayangkan rasa sandwich kemarin demi menipu perutnya sendiri. Dengan begitu, dia menyantap tiap potong
makanan itu seolah-olah masing-masing adalah bahan dari sandwich tersebut dan dia bahkan cukup terkejut dengan hasilnya. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh di dalam tempat persembunyiannya dan langsung waspada. Di saat yang sama, Potato meloncat ke arahnya lalu merebut makanan dari tangannya, membuat Gio panik. Dia langsung memarahi anjing kecil itu karena makanan seperti itu jelas tidak boleh dimakan seenaknya. Namun ada sesuatu yang terasa aneh bagi sosok tengkorak itu, dan dia mulai bingung dengan situasi di hadapannya. Sesaat kemudian pemuda itu sadar bahwa yang ada di hadapannya benar-benar Potato, dan dia langsung syok melihat anjing itu ada di sana. Gio tidak mengerti bagaimana Potato bisa menemukannya di tempat yang begitu terpencil. Tak lama kemudian, Gio juga menyadari bahwa jika anjing kecil itu sampai berada di sana, berarti ada orang lain yang datang bersamanya. Pada saat itulah dia mendengar suara Hee-jae-son dan merasa sangat bersyukur wajah tengkoraknya bisa menyembunyikan betapa bahagianya dia. Sang siswi muncul dengan ekspresi tidak bersahabat dan langsung menanyainya kenapa dia pergi tanpa memberi tahu apapun. Menurut gadis itu, dia nyaris tidak berhasil menemukannya dan rasa senangnya saat akhirnya melihat Gio lagi sebenarnya sudah sangat jelas. Hee-jae-son lalu menjelaskan bahwa dia mengikuti jejak bau para anjing dan berkat itulah dia berhasil menemukan tempat persembunyian ini. Setelah itu, dia memarahinya karena sudah menempatkan diri dalam bahaya, sementara Gio meminta maaf karena membuatnya khawatir. Pemuda itu kemudian mengaku bahwa dia takut hanya akan menjadi beban sehingga memilih pergi diam-diam. Dengan senyum tipis, Hee-jae-son justru mengatakan bahwa dia sangat senang akhirnya berhasil menemukan Gio. Gadis itu bahkan menambahkan bahwa Potato juga ikut mengkhawatirkannya, sementara anjing kecil itu menjilati wajah sahabat barunya. Setelah itu, Hee-jae-son mengatakan bahwa mereka harus makan, lalu menunjukkan banyak camilan yang sudah dia bawa. Dia membeli semuanya karena Gio kemarin cuma sempat makan satu sandwich. Siswi itu lalu menyiapkan hidangan manis sederhana dengan mencampur susu dan biskuit, lalu menawarkannya kepada Gio. Dia terkejut melihat campuran biskuit dan susu tersebut, tetapi Hee-jae-son meyakinkannya bahwa rasanya sangat enak. Gio merasakan sensasi baru, dan dia bahkan merasa makanan kemarin saja sudah luar biasa. Karena itu, dia mencoba dessert tersebut dengan sendok kecil sambil bertanya-tanya seperti apa rasanya. Begitu masuk ke mulut, rasanya begitu lezat sampai Gio mulai menangis terharu dan menganggap makanan itu benar-benar enak. Dia saking bersemangatnya sampai menawarkan sedikit pada gadis itu, tetapi Hee-jae-son justru menyuruhnya mencoba minuman soda. Tiba-tiba saat sedang meminum soda itu, lengannya mulai beregenerasi dengan sangat cepat. Siswi itu langsung sangat terkejut melihat pemandangan tersebut, sementara Gio menunjukkan lengan yang pulih tepat di depan matanya. Tangan yang sempat terpisah itu masih terus terbentuk dan gadis itu memperhatikan prosesnya dari dekat dengan rasa takut yang jelas. Setelah itu, dia bertanya apakah proses penyembuhan Gio memang selalu selambat ini dan apakah butuh berhari-hari sampai tubuhnya bisa pulih utuh. Gio lalu mengoreksinya dengan menjelaskan bahwa dengan kecepatan seperti ini, pemulihan total justru akan memakan waktu bertahun-tahun dan jawaban itu membuat Hee-jae-son makin shock. Gio berpikir bahwa untuk mempercepat prosesnya, dia harus menyerap banyak cairan tertentu, tetapi dia memilih tidak menakut-nakuti gadis itu. Karena itulah dia mengganti topik dan menjelaskan bahwa ini adalah metode penyembuhan menggunakan makanan. Hee-jae-son pun bertanya apa metode yang satunya lagi. Gio berbohong dan mengatakan bahwa cara lainnya cuma bisa dilakukan di laboratorium, sedangkan makan saja sudah cukup membantu. Gadis itu lalu bertanya apakah laboratorium itu dulunya membantu dirinya, dan Gio menjelaskan bahwa mereka memang menyembuhkannya, hanya supaya bisa terus melakukan eksperimen. Karena itulah mereka tak pernah berhenti memburunya, tidak peduli dimanapun dia bersembunyi. Mendengar penjelasan itu, Hee-jae-son akhirnya memahami alasan Gio kabur tanpa mengatakan apa-apa. Gio membenarkan bahwa itulah sebabnya, lalu menegaskan bahwa gadis itu sebenarnya tidak perlu terus bersikap baik kepadanya, karena pertemanan mereka justru berbahaya. Mendengar itu, Hee-jae-son langsung berdiri dengan penuh tekad dan ingin membawa Gio ke kantor polisi saat itu juga.
Namun Gio menolak karena menurutnya polisi hanya akan memperlakukannya seperti monster, dan dia hampir pernah menjadi sasaran mereka juga. Menanggapi itu, Hee Jae-son menyuruhnya tidak khawatir dan mengungkapkan bahwa kakak perempuannya bekerja sebagai polisi. Sesudah itu, dia membocorkan rahasia besar lain, yaitu bahwa kakaknya juga memiliki mutant heart sama seperti Gio. Sosok tengkorak itu langsung terpaku dan menanyakan ulang dalam hati apakah dia benar-benar tidak salah dengar bahwa kerabat gadis muda itu juga seorang mutant. Di saat itu, Gio hanya terdiam sambil menatap ke bawah dan merenungkan pengungkapan yang sangat tak terduga tersebut. Hee Jae-son lalu memintanya untuk percaya sekali saja, sambil meyakinkan bahwa polisi itu adalah orang yang sangat baik dan lembut. Namun penyintas itu tampaknya masih terus memproses semua informasi tersebut dan wajahnya menunjukkan kebingungan total. Melihat suasana menjadi terlalu berat, gadis itu memutuskan berpamitan kepada para hewan dan mengatakan bahwa dia harus pergi lebih awal. Setelah itu, dia memberikan belayan terakhir kepada anjing-anjing kecil itu sambil menyebut bahwa tempat penampungan seharusnya akan segera menghubungi mereka. Potato membuat ekspresi lucu dan menggonggong ceria seolah memahami seluruh percakapan manusia tadi. Kini tinggal berdua dengan hewan itu, Gio berterima kasih atas bantuannya, lalu mengusap kepala sahabat kecil barunya tersebut. Dengan tatapan tegas, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kali ini dia tidak akan lari seperti pengecut. Gio tersenyum dan berjanji kepada Potato bahwa dia akan kembali lagi untuk berkunjung dan bermain di tempat itu. Dari kejauhan, Hee Jae-son melambaikan tangan selamat tinggal sementara Gio memandangi sosoknya berjalan menjauh lalu menghilang di ufuk kota. Sambil mengenakan tudungnya, Gio berpikir bahwa setelah 3 tahun hidup dalam pelarian, akhirnya ada seseorang yang mengulurkan tangan untuk menolongnya. Dia teringat senyum sahabat barunya itu dan merasa bahwa memiliki seseorang di sisinya adalah sensasi yang sangat aneh sekaligus baru. Sambil berjalan di jalanan, sang protagonis mulai bertanya-tanya apakah dia akhirnya bisa hidup tenang tanpa harus selamanya menjadi buronan. Namun tiba-tiba cahaya lampu yang sangat terang menghantam wajahnya dan dia berhenti di tengah jalan tanpa menyadari bahaya yang sedang melaju. Melihat pemandangan itu, Hee Jae-son langsung membeku ketakutan dan ekspresinya berubah total saat dia menyadari ada kendaraan yang melaju kencang. Benturan keras pun terjadi. Tubuh Gio terpental jauh, kacamatanya terlempar saat badannya berputar di udara. Sesaat kemudian tubuhnya menghantam aspal dengan keras, lalu tergeletak tanpa menunjukkan reaksi apapun. Seorang pria bertubuh besar segera menangkap Hee Jae-son dan membekap mulutnya ketika dia berusaha menjerit memanggil Gio. Setelah itu, beberapa pria berjas berlari ke arah sang protagonis dan salah satu dari mereka memegang tongkat bisbol. Di saat yang sama, 2 anak buah lain memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat tubuh Gio yang masih limbung. Di latar belakang, sebuah korek api dinyalakan dan nyala kecilnya menerangi tempat itu, memperlihatkan seorang karakter baru. Seorang pria berwajah penuh bekas luka, menyalakan rokok lalu menyebut bahwa akhirnya dia menemukan rongsokan menyedihkan itu. Pemimpin tersebut kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Gio karena pemuda itu harus membayar semua hal yang sudah dia sebabkan selama pelarian ini. 3 mobil hitam lalu melaju kencang membawa protagonis yang tertangkap menuju lokasi tak dikenal. Dari kaca spion mobil terlihat jelas tubuh Gio sedang diseret dengan tali yang melingkar di lehernya. Pemuda itu terbatuk-batuk saat tubuhnya terseret di atas aspal dan dari sana terlihat bahwa ada 2 tubuh lain yang juga ikut diseret bersamanya. Dengan wajah penuh amarah, Gio mengutuk dirinya sendiri karena tertangkap dalam keadaan sehina ini. Dia sadar bahwa dirinya harus menghentikan mereka dengan cara apapun, karena itu dia mulai menancapkan kedua tangannya ke permukaan jalan untuk mencoba memperlambat laju mobil. Sang protagonis menjerit bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri dan ekspresinya menunjukkan keputusasaan yang sangat dalam. Dia menyalahkan dirinya karena Hee Jae-son juga ikut terseret ke dalam kekacauan ini dan sekarang terjebak di dalam mobil. Gesekan dengan aspal benar-benar menghancurkan kedua tangannya, tetapi Gio masih tetap tidak menyerah. Dia terus terbatuk dan terseret di jalan namun masih melawan sekuat tenaga. Dia merasa begitu tak berdaya dan menyadari bahwa dengan kemampuan menyedihkan yang dimilikinya,
dia tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan mereka. Dalam keputusasaan itu, Gio mulai memohon bantuan dan berharap ada seseorang yang menyelamatkannya dari mimpi buruk ini. Tanpa diduga, beberapa anjing tiba-tiba muncul entah dari mana dan langsung melompat ke arah mobil para penculik. Anjing-anjing kecil itu, termasuk Potato, menggigit tali tersebut sekuat tenaga, dan Gio benar-benar syok melihat kesetiaan mereka. Hewan-hewan itu bekerja sama dan menarik tubuh pemuda itu ke belakang untuk memperlambat kendaraan sekaligus menyelamatkannya. Berkat kekuatan gabungan mereka, tali itu akhirnya putus dan tubuh Gio tertinggal di atas aspal. Menyadari hal tersebut, sopir mobil langsung mengerem mendadak hingga ban mobil bergesekan keras dengan jalan. Mobil itu berhenti total sementara Gio terbaring di atas jalan dikelilingi oleh semua sahabat berkaki empatnya. Para anjing menggonggong dan menggeram untuk melindungi tubuhnya yang terluka parah di tanah. Dari dalam kendaraan, salah satu penculik marah besar saat melihat hewan-hewan itu merusak semuanya. Setelah itu, para pria berjas turun dari mobil dan bersiap menghadapi kawanan anjing yang murka. Salah satu dari mereka mengejek dan menganggap anjing-anjing kampung itu benar-benar gila. Ketika para hewan terus menggeram, Gio yang tergeletak di tanah tampak mulai kehilangan kesadaran dan berusaha berteriak agar mereka berhenti. Namun para penyerang sudah kehilangan kesabaran. Mereka mulai menghantam anjing-anjing kecil itu dengan tongkat bisbol tanpa ampun. Dengan susah payah, Gio berusaha bangkit karena dia tidak tahan melihat hewan-hewan kecil itu bertarung menggantikan dirinya. Dia mengepalkan tangan dan memusatkan perhatian, sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Pada saat itu, salah satu anjing menggigit kaki seorang pria dengan sangat keras, meski tubuhnya sendiri sudah terluka. Dari sana, Gio mendapat sebuah ide. Dia teringat bahwa untuk beregenerasi lebih cepat, dia memerlukan cairan tertentu. Karena itu, dia memutuskan untuk menyerap cairan yang tumpah di tanah demi memulihkan sebagian tubuhnya. Dengan susah payah, pemuda itu menyeret dirinya ke arah genangan cairan tersebut di atas aspal. Namun sebelum berhasil mencapainya, salah satu anak buah menginjak tangannya dan mencegahnya bergerak lebih jauh. Penyerang itu terus menghajar para anjing, dan Gio sadar bahwa dia harus pulih jika ingin menolong mereka. Tiba-tiba dia menoleh ke samping dan melihat tubuh Potato tergeletak tak bernyawa di tanah. Wajah pemuda itu langsung dipenuhi kengerian, dan matanya membelalak menyaksikan pemandangan tragis itu. Dalam keadaan terguncang, dia memanggil nama sahabat anjingnya dan tidak bisa menerima bahwa anjing kecil itu benar-benar sudah pergi. Lalu dia melihat ke sekeliling dan mendapati tubuh anjing-anjing lain juga terbaring tak bernyawa di jalan. Gio terus memanggil nama para sahabat kecilnya, tetapi yang tersisa hanyalah pemandangan penuh kesunyian dan duka. Pada saat itulah dia teringat pada 10 tahun yang dia habiskan terkurung di laboratorium. Dia hidup dalam rantai dan menanggung berbagai eksperimen kejam dari tangan para ilmuwan. Setiap hari mereka memberinya zat merah dan mengambil bagian-bagian tubuhnya dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Rutinitas itu selalu sama dan karena kekuatannya sendiri, dia bahkan tidak bisa memilih kapan semuanya berakhir. Sampai suatu hari dia merencanakan pelarian dan secara ajaib berhasil keluar dari tempat itu. Pemuda tersebut sempat berpikir bahwa akhirnya dia akan bahagia dan bebas dari mimpi buruk yang berlangsung begitu lama. Namun kenyataan di luar jauh berbeda. Saat orang-orang di luar memandang rendah dirinya, semua orang merasa takut dan jijik pada penampilannya, lalu memperlakukannya seolah dia monster. Karena itulah dia berakhir hidup terasing di antara sampah, merasa seperti orang buangan. Namun kini sesuatu di dalam dirinya mulai berdenyut dengan energi yang sangat aneh sekaligus kuat. Lalu sang protagonis teringat pada para anjing dan siswi itu, satu-satunya pihak yang pernah bersikap baik kepadanya. Mereka memperlakukannya seperti manusia dan hal itu membangkitkan kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Setelah itu, seluruh cairan yang tumpah di tanah mulai bergerak cepat ke arahnya. Zat merah itu membungkus tubuh Gio dan energi mengerikan langsung menyelimuti seluruh area. Pemuda itu menyerap semua cairan tersebut, lalu tubuhnya mulai beregenerasi dengan cara yang luar biasa. Otot dan kulitnya kembali terbentuk dan dia merasa dirinya lebih kuat daripada sebelumnya. Bersamaan dengan itu, cairan itu mengembun di sekitar lengannya, membentuk lapisan pelindung yang sangat kuat dan tahan banting. Pada saat itu, kekuatan baru terbangun dan kemampuan regenerasinya mencapai tingkat yang sama sekali tak masuk akal. Berkat cairan yang dia serap, tangannya beregenerasi total dalam sekejap mata.
Energi merah yang sangat pekat pun mulai mengelilingi tubuh sang protagonis. Sesudah itu, wajahnya juga pulih dan matanya memancarkan cahaya merah yang sangat intens. Tubuh Gio kembali normal dan dia mendapatkan lagi penampilan manusia yang dulu pernah dia miliki. Dia menatap tangannya sendiri dengan terkejut dan sadar bahwa kondisi fisiknya sekarang benar-benar berbeda. Pemuda itu menegaskan bahwa dirinya bukan lagi tengkorak dan semuanya telah kembali seperti sebelum tubuhnya hancur. Dia teringat pada masa kecilnya ketika sifat unik itu sudah membuatnya sangat kuat. Namun tiba-tiba Gio menyadari satu hal yang sangat mengerikan tentang asal cairan yang baru saja menyembuhkannya. Zat yang memulihkan tubuhnya berasal dari para anjing kecil yang gugur saat mencoba melindunginya. Para anak buah itu langsung ketakutan melihat perubahan tersebut dan bertanya pada bos mereka tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Pemimpin mereka mengabaikan ketakutan anak buahnya dan maju dengan pisau di tangan untuk mencoba menangkap Gio. Namun sang protagonis bergerak jauh lebih cepat dan melepaskan pukulan keras tepat ke wajah penyerang itu. Hantaman tersebut begitu kuat sampai tubuh si anak buah terpental ke belakang dengan tenaga yang sulit dipercaya. Pria itu melayang dan menghantam sisi mobil hingga seluruh bodinya penyok, lalu tersangkut di pintu kendaraan dalam keadaan pingsan total. Setelah serangan kejutan itu, jalan di depan menjadi terbuka. Gio pun memungut tubuh kecil Potato dan memeluknya dengan sangat hati-hati. Dalam posisi berjongkok di atas tanah, dia mendekap sahabat anjingnya itu dan meratapi kepergian rekannya dengan tatapan yang gelap. Menurut Gio, dia tahu betul cara paling menyakitkan untuk seseorang pergi dari dunia ini. Para penyerang lain ketakutan, lalu Gio menjanjikan hal yang mengerikan kepada siapapun yang pertama kali berani menjawabnya. Setelah itu, adegan berpindah ke sebuah gudang terpencil yang tampaknya menjadi markas rahasia kelompok pria berbahaya dan kejam tersebut. Beberapa mobil hitam terparkir di halaman menandakan tempat itu dipenuhi para anak buah bersenjata dan siaga. Tiba-tiba seseorang menarik karung hitam dari kepala seorang sandera yang ditahan di sana. Hijaison langsung melihat sekeliling dengan putus asa sambil berusaha memahami orang-orang macam apa yang telah menculiknya. Pada saat itu, gadis muda itu menyadari bahwa dia berada di tempat yang sangat suram dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang benar-benar nyata. Beberapa preman mengelilinginya dengan senyum jahat seolah mereka menikmati kepanikannya. Jason mulai bertanya-tanya dia ada di mana dan kenapa dia dibawa ke markas persembunyian terpencil semacam ini. Ketika menoleh ke samping, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Ada orang-orang aneh yang sedang menangani beberapa sampel biologis dan pemandangan itu langsung membuatnya syok berat. Tak lama kemudian, salah satu pria menarik rambutnya dengan kasar dan menyuruhnya berhenti membuat keributan. Pemimpin kelompok itu lalu mendekat dan bertanya dengan nada, mengancam apakah gadis itu punya banyak nyawa sampai berani menjerit seperti itu. Setelah itu, si penjahat menunjukkan foto sosok tengkorak dan menegaskan bahwa Jason ada di sana hanya karena membantu muten sialan itu. Dia menyuruh gadis itu diam jika masih ingin selamat setelah semua ini selesai. Dengan tatapan kejam, pria itu juga mengatakan bahwa tak seorang pun akan peduli kalau 1 atau 2 orang menghilang dari tempat itu hari ini. Jason membeku saat menatap mata dingin sang penculik dan sadar bahwa pria itu sama sekali tidak sedang bercanda. Tiba-tiba sebuah ponsel berdering dari saku jaket pemimpin itu memotong momen yang tegang dan menakutkan tersebut. Pria itu mengangkat telepon lalu menanyakan kenapa anak buahnya menelepon alih-alih langsung datang sambil membawa target. Dari seberang sambungan, si bawahan mulai membicarakan para anjing, dan sang penjahat justru bingung. Karena tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, si bawahan akhirnya melaporkan bahwa monster tulang itu sudah berubah menjadi manusia, dan semua kekacauan itu terjadi gara-gara hewan-hewan tersebut. Mendengar laporan itu, bos mereka langsung murka dan menuntut penjelasan yang lebih jelas supaya dia bisa memahami situasinya. Jason yang mendengar percakapan itu mulai bertanya-tanya, apakah anjing-anjing kecil itu benar-benar datang untuk menyelamatkan temannya? Pada saat itulah sang bos menanyai bawahannya lewat telepon, apakah itu berarti mereka sampai kehilangan sosok tengkorak itu? Mendengar kenyataan tersebut, dia langsung meledak dan memaki bahwa target itu sangat berharga, sementara anak buahnya hanyalah sampah, tak berguna. Pria itu lalu menendang sesuatu karena marah dan mengancam bawahannya jika mereka gagal menangkap Gio lagi. Dalam amarahnya, dia berbalik ke arah Jason dan bertanya kemana temannya pergi.
Saat itu juga si penjahat menuntut agar gadis itu memberitahu semuanya sekarang juga, sambil mengeluh bahwa dia kehilangan banyak uang gara-gara pelarian tadi. Dengan ketakutan, Hijaison bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa, tetapi penculik itu malah tertawa mengejek. Dia mengeluarkan pisau dan mengancam akan sedikit melukainya untuk melihat apakah ingatannya bisa kembali. Dalam situasi itu, Hijaison teringat bahwa Gyo sebenarnya sudah memperingatkannya soal bahaya dibuntuti, tetapi dia bersikap ceroboh dan mengabaikannya. Dengan mata pisau yang sudah berada dekat di wajahnya, gadis itu mulai berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan untuk lolos dari situasi berbahaya ini. Tepat ketika si penyerang bersiap melukainya, sesuatu yang tak terduga terjadi di dalam markas itu. Tiba-tiba salah satu anak buah terlempar keras menghantam orang lain, dan keduanya jatuh pingsan di lantai. Para preman lain langsung menoleh dengan kaget dan bersiaga menghadapi apapun yang baru saja masuk ke tempat itu. Di ambang pintu, sang protagonis muncul dalam wujud manusianya dengan aura balas dendam yang gelap dan sangat kuat. Pemimpin kelompok itu menoleh ke pintu masuk dan langsung benar-benar bingung saat melihat sosok misterius berdiri di sana. Wajah Gyo tertutup bayangan dan si penjahat bertanya-tanya, siapa bocah aneh yang berdiri di pintu itu? Salah satu anak buah lalu mendekati pemuda tersebut dan menghina penampilannya yang lusuh serta kotor. Namun Gyo langsung mencengkeram leher pria itu dengan kecepatan tak masuk akal dan mulai mencekiknya dengan kekuatan besar. Si preman kesulitan bernapas dan tidak mengerti kekuatan macam apa yang digunakan oleh pemuda di hadapannya. Dengan tatapan dingin, Gyo menjelaskan bahwa karena ulah merekalah sesuatu yang sangat buruk baru saja terjadi. Lalu dia mengungkapkan bahwa karena merekalah semua anjing kecil itu hilang malam itu. Pemimpin kelompok tersebut berteriak menyuruh anak buahnya mengurus penyusup itu, dan 2 orang langsung menyerbu untuk menyerang. Salah satu dari mereka melepaskan pukulan kuat tepat ke wajah Gyo, tetapi sang protagonis bahkan tidak bergeming sedikit pun dan tetap memasang ekspresi tenang yang menyeramkan. Setelah itu Gyo membalas dengan pukulan yang jauh lebih kuat, menghantam rahang lawannya dengan telak. Dampaknya begitu brutal sampai tubuh pria itu terlempar jauh, sementara Gyo terus melangkah maju. Tak lama kemudian, anak buah lain memeluk tubuhnya dari belakang sambil merasa akhirnya berhasil menahannya. Sesudah itu orang lain ikut membantu dan keduanya berusaha menahan Gyo sambil menarik rambutnya dengan kasar. Meskipun tubuhnya terluka, mata pemuda itu bersinar merah terang dan dia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Lalu dia memanfaatkan dorongan tubuh lawan dan melempar salah satu dari mereka lewat bahunya dengan kekuatan yang luar biasa. Sang bos dan anak buah lainnya benar-benar terkejut melihat pertunjukan kekuatan super manusia itu. Gyo bangkit perlahan lalu menatap lantai dengan ekspresi penuh kebencian yang dalam. Dengan mata merah menyala, dia bertanya apakah mereka semua dikirim oleh laboratorium Herma untuk menangkapnya. Hijaison sama sekali tak percaya pada apa yang dilihatnya dan ekspresinya langsung berubah total menyaksikan semua itu. Di saat itulah dia sadar bahwa pemuda tersebut adalah Gyo dan dia pun terkejut berat melihat bahwa Gyo kini sudah kembali berwujud manusia. Sang bos juga akhirnya memahami semuanya dan berteriak bahwa bocah itu selama ini memang sosok tengkorak itu. Dia teringat pada peringatan bahwa dia mungkin tak akan mengenali Gyo lagi bila proses regenerasinya berhasil sempurna. Tiba-tiba pemimpin itu mengeluarkan senjata dan menembak punggung sang protagonis, membuat tubuh Gyo menerima benturan keras. Pria itu berterima kasih karena Gyo justru datang kembali dengan kakinya sendiri, lalu mengarahkan senjata ke tubuh pemuda yang terluka. Setelah itu dia menyuruh anak buahnya mengambil semua senjata yang mereka terima sebagai bayaran pekerjaan ini. Para anak buah itu langsung patuh dan mulai menembaki Gyo tanpa ampun. Sang bos berteriak bahwa mereka akan mendapat banyak uang jika berhasil menangkapnya, lalu memerintahkan mereka untuk terus menembak tanpa henti. Peluru demi peluru menghantam tubuh sang protagonis, sementara si penjahat menyuruh mereka terus menembak sampai Gyo tidak mampu beregenerasi lagi. Rentetan peluru itu terus menghujani tubuh Gyo dan benar-benar menembus badannya. Rasa sakit yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya, sementara cairan merah membasahi wajah dan pakaian lusuhnya. Di tengah hujan tembakan itu, Gyo berpikir bahwa dagingnya sedang disobek oleh proyektil yang menembus tubuhnya. Tulang-tulangnya juga remuk dihantam tembakan bertubi-tubi yang tidak berhenti. Dia merasa paru-parunya pun ikut tertembus hingga bernapas saja menjadi nyaris mustahil. Melihat pemandangan itu, Hijaison putus asa dan menjerit meminta mereka menghentikan kekejaman tersebut.
Setelah menerima begitu banyak tembakan, tubuh Gio akhirnya roboh ke lantai dan para penjahat langsung merayakan kejatuhannya. Pemuda itu terbaring penuh luka dan semuanya tampak seperti benar-benar telah berakhir bagi dirinya. Namun tiba-tiba tangannya mulai bergerak dan menyentuh genangan cairan merah di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, cairan di lantai mulai terserap kembali ke dalam tubuh Gio. Cairan merah milik para anak buah yang sudah tumbang di lantai mengalir menuju Gio untuk menyembuhkan dirinya. Di saat itu, jantung kebangkitan miliknya bersinar sangat terang dan berdetak dengan energi yang absurd. Salah satu preman menyadari perubahan itu dan langsung berteriak panik pada bosnya, memperingatkan bahwa bahaya sedang datang. Pria itu menjerit bahwa targetnya hidup kembali dan tubuh Gio mulai bangkit dengan sendirinya. Sang pemimpin kelompok ketakutan dan merasa Gio sedang bangun seperti mayat hidup. Cairan merah itu bergerak mengelilingi tubuh Gio dan mulai memulihkan semua luka tembaknya. Dalam kepanikan, si penjahat menyuruh mereka menembak lagi dan memaki anak buahnya yang hanya diam menonton. Gio merasakan setiap proyektil masuk ke tubuhnya, tetapi kali ini ekspresinya sangat berbeda. Bahkan ketika peluru menghantam kepalanya, dia hanya berpikir bahwa proyektil-proyektil itu memang sedang merobek tubuhnya habis-habisan. Namun sebanyak apapun luka yang diterimanya, tubuhnya terus sembuh dengan cara yang ganjil. Gio lalu menyadari bahwa rasa sakit ini ternyata tidak seburuk yang awalnya dia bayangkan. Itu karena sepanjang masa lalunya yang gelap, dia telah melalui penderitaan yang jauh lebih kejam. Dia lalu teringat masa kecilnya saat harus menahan berbagai siksaan di laboratorium. Saat itu dia pernah dihancurkan oleh alat pres raksasa dan dijadikan bahan uji untuk eksperimen tidak manusiawi yang tak ada habisnya. Karena itulah Gio menganggap eksperimen di tempat itu jauh lebih menyakitkan daripada hujan peluru semacam ini. Kembali ke masa kini, dia segera melepaskan pukulan keras ke wajah salah satu preman di dekatnya. Hantaman itu begitu kuat sampai tubuh pria tersebut terlempar jauh dengan tenaga luar biasa. Dengan tatapan penuh benci, Gio menegaskan bahwa senjata api semacam ini bukan apa-apa baginya. Baginya, semua ini bisa dia hadapi seharian, sementara wajah lawannya sudah hancur lebam. Para anak buah lain hanya bisa ketakutan ketika melihat Gio bergerak dengan kemampuan super manusia. Namun sang protagonis langsung menghantam preman lain dengan serangan yang cepat, presisi, dan menghancurkan. Pria itu mencoba bertahan, tetapi kekuatan pukulan Gio terlalu besar dan tubuhnya langsung menerima dampaknya. Si penjahat pun terpental lalu menghantam sebuah tangki logam. Di tengah amukannya, Gio terus memikirkan sumber kemarahannya. Hal yang paling membuatnya gila adalah ingatan tentang anjing-anjing kecil yang mengorbankan diri demi mencoba melindunginya. Setelah itu, Gio meluapkan seluruh amarahnya dan mulai menghajar semua musuhnya dengan kecepatan yang gila sekaligus mematikan. Bayangan potato kecil yang tersenyum terus muncul di kepalanya dan ingatan itu membuat amarahnya semakin membara. Dia terus bertarung sambil memikirkan kenyataan bahwa dia gagal melindungi satu-satunya sahabat sejatinya. Melihat kekacauan itu, sang bos segera menyeret Hijaison dan melarikan diri sambil berteriak agar Gio tidak mendekat. Setelah itu dia mengancam akan menembak siswi itu jika Gio berani maju lagi. Namun sang protagonis sama sekali tidak memedulikan ancaman tersebut dan langsung melayangkan pukulan menghancurkan ke wajah si penculik. Hantaman itu mendarat telak dan si penjahat merasakan sepenuhnya kekuatan serangan brutal yang tidak dia duga. Dengan tatapan penuh kebencian, Gio menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak punya belas kasihan untuk pria itu. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah bisa melihat para sahabat kecilnya lagi, lalu menghantam pria itu sekali lagi dengan pukulan penutup. Tubuh si penjahat pun terlempar dan menghantam tangki logam sampai permukaannya penyok karena benturan. Pemimpin kelompok itu tergeletak di sana dengan wajah babak belur total. Setelah dihajar habis-habisan, dia menatap Gio dengan ketakutan yang dalam dan sadar bahwa dirinya benar-benar berada dalam masalah besar. Dalam teror, penyerang itu memohon agar diampuni dan berjanji akan melakukan apapun yang diminta. Namun Gio hanya menatapnya dengan dingin dan menegaskan bahwa semuanya sudah terlambat untuk mendapat maaf apapun. Setelah itu Gio melepaskan tendangan keras tepat ke kepala si penjahat, membuat pria itu menjerit kesakitan. Benturannya begitu besar sampai lantai di bawah mereka retak dan pria itu merasakan cairan merah memenuhi mulutnya. Gio terus menyerang dan kembali menghantam wajah lawannya dengan pukulan sekuat tenaga. Tanpa berhenti sedikit pun, dia menghujani tubuh si penculik dengan rangkaian serangan brutal yang sangat cepat.
Kecepatan pukulan-pukulan itu begitu tinggi sampai pria tersebut bahkan tidak sempat bereaksi untuk bertahan. Sesudah semuanya selesai, wajah si penjahat sudah hancur tak berbentuk dan Gio memandangi hasilnya dengan tatapan dingin. Cairan merah menetes dari tangan Gio yang juga terluka akibat terlalu banyak menghantam. Dia berdiri di atas tubuh bos yang sudah kalah dan tidak bergerak lagi di lantai gudang yang kotor. Sudut pandang seolah ditarik menjauh memperlihatkan semua anak buah yang sudah tumbang dan seluruh gudang yang berubah menjadi lautan kekacauan. Gio menarik napas panjang dan uap keluar dari mulutnya, menandakan pertarungan itu akhirnya benar-benar berakhir. Begitu pertempuran usai, Hijaison memanggil nama temannya dengan suara yang sedikit gemetar namun penuh lega. Setelah itu, Gio mulai berjalan mendekatinya, telapak kakinya yang telanjang menyentuh lantai gudang yang kotor. Dia terus melangkah maju, sementara gadis itu memperhatikannya dengan ekspresi cemas. Gio berhenti tepat di depan sahabatnya yang masih duduk di lantai, dan Hijaison menatapnya tanpa tahu harus berkata apa. Siswi itu menanyakan keadaannya karena dia masih teringat bahwa Gio tadi menerima begitu banyak tembakan sebelum roboh ke lantai. Tiba-tiba Gio jatuh berlutut lalu memeluk Hijaison erat-erat membuat gadis itu terkejut oleh tindakannya. Dengan mata yang dipenuhi air mata, Gio merasa sangat lega karena sahabatnya selamat dan berada di hadapannya. Hijaison mengaku sangat senang karena Gio masih hidup, lalu membalas pelukan itu dengan hangat. Pada saat itulah Gio mengungkapkan dengan suara sedih bahwa para anjing sudah pergi demi menyelamatkannya dari serangan pengecut tadi. Dia juga mengaku begitu takut kalau Hijaison sampai ikut terluka dalam kekacauan itu. Karena itu dia terus mengulang bahwa dirinya sangat bahagia gadis itu masih hidup dan pelukan mereka pun menjadi semakin erat. Dengan bingung, Hijaison mulai bertanya-tanya kenapa justru Gio yang berterima kasih di saat sesulit dan seaneh ini. Saat tangannya menyentuh dada sahabatnya, dia bisa merasakan betapa terguncangnya Gio oleh semua kejadian itu. Siswi itu justru merasa bahwa dirinya lah yang seharusnya berterima kasih karena Gio baru saja menyelamatkan nyawanya di tempat itu. Di saat yang sama, polisi akhirnya datang ke lokasi dan seorang detektif berteriak agar para petugas segera membawa semua tersangka ke kantor polisi. Salah satu anak buah yang masih selamat dari keributan itu segera diborgol oleh petugas sambil menundukkan kepala dalam kekalahan. Gudang tersebut dipenuhi penjahat dan para penyidik dibuat bingung bagaimana bisa kehancuran sebesar ini terjadi dalam konflik internal. Dari kejauhan, Gio dan Hijaison melihat mobil-mobil polisi bergerak, lalu gadis itu mulai bertanya-tanya apakah seharusnya mereka juga ikut diperiksa. Namun Hijaison menjelaskan bahwa kakaknya menyuruh mereka menjauh dulu karena semuanya akan menjadi rumit jika mutan ikut terlibat. Karena itulah mereka memutuskan pergi dan membiarkan wanita yang lebih dewasa itu menangani seluruh kekacauan tersebut di bawah cahaya bulan purnama. Tanpa diduga, siswi itu tiba-tiba menangis keras karena tragedi yang baru saja dia saksikan. Gio juga tidak sanggup menahan diri dan mulai terisak sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dalam duka yang mendalam, dia menatap tubuh para anjing kecil yang tergeletak di tanah, lalu meminta maaf karena tidak mampu melindungi sahabat-sahabat kecilnya. Gio mengingat nama satu persatu hewan yang mengorbankan nyawa demi dirinya, dan dari situ dia merasakan lubang kosong yang amat besar di hatinya. Sementara itu, Hijaison memeluk salah satu tubuh hewan tersebut dan menyatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya karena hewan-hewan kecil itu sebenarnya hanya ingin menyelamatkannya dari para penjahat. Dia menyesali dirinya yang tidak bisa menjaga mereka dengan lebih baik dan terus menangis merasa bahwa sedikit kasih sayang yang sempat mereka rasakan ternyata sudah menjadi segalanya bagi para anjing itu. Mendengar itu, Gio menggigit jarinya sendiri dengan keras dan menegaskan bahwa semua ini bukan kesalahan Hijaison karena hewan-hewan itu pergi untuk dirinya. Hijaison terkejut dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan begitu melihat luka yang sengaja Gio buat pada tubuhnya sendiri. Namun Gio menjelaskan bahwa dirinya bisa pulih lewat darah, lalu mulai bertanya-tanya apakah cairan khusus miliknya mungkin bisa menghidupkan kembali sahabat-sahabat kecilnya. Dengan tatapan penuh tekad, dia membiarkan cairan merah itu menetes ke tubuh para hewan, berharap akan terjadi keajaiban.
Gio memusatkan seluruh keinginannya pada rencana aneh tersebut, berharap sifat mutant di dalam dirinya mampu melakukan hal yang mustahil. Meski kesakitan, dia terus melukai tangannya sendiri dan bertanya-tanya kenapa regenerasinya kali ini bergerak begitu cepat. Dia menggigit lebih keras lagi sampai cairan merah itu terus mengalir dan Gio tampak sepenuhnya mengabaikan rasa sakit fisik yang dia rasakan. Melihat pengorbanan itu, Hijaison segera memegang lengannya dan memintanya berhenti. Karena para anjing kecil itu justru akan lebih sedih jika melihat dirinya seperti itu. Dengan wajah sedih, Gio mulai bertanya apakah para anjing itu mungkin membencinya karena harus mati gara-gara dirinya. Namun Hijaison memegang tangannya dan menjelaskan betapa besar kasih sayang para hewan itu kepadanya. Menurutnya, awalnya para anjing itu sangat penakut dan tidak menyukai manusia, tetapi dengan Gio semuanya terasa berbeda. Gio terkejut dan mulai bertanya-tanya apakah benar mereka selama ini curiga pada semua manusia. Hijaison membenarkannya dan menjelaskan bahwa tubuh para hewan itu dipenuhi bekas luka akibat perlakuan buruk serta ingatan yang menyakitkan. Sambil mengelus salah satu tubuh hewan, Gio mengaku bahwa dia sama sekali tidak tahu hal itu, karena selama ini dia mengira mereka memang lembut sejak awal. Karena itulah, Hijaison memintanya jangan menyalahkan diri sendiri, sebab hal itu hanya akan membuat hati para hewan tersebut lebih terluka. Gio lalu duduk di sana dengan salah satu hewan di pangkuannya, memikirkan semua yang baru saja dia dengar. Dengan senyum lembut, Hijaison mengatakan bahwa fakta bahwa hewan-hewan itu mau mendekatinya tanpa ragu mungkin berarti mereka merasa sahabat mereka ini berada dalam situasi yang mirip dengan mereka sendiri. Gio lalu berterima kasih atas kata-kata penghiburan itu dan keduanya terdiam sejenak. Tiba-tiba sebuah torengakan pelan menarik perhatian mereka dan keduanya serempak menoleh ke arah suara tersebut. Di saat itu anak anjing milik Potato muncul dan Hijaison langsung sangat lega karena ternyata dia selamat. Tanpa benar-benar memahami situasinya, mereka memperhatikan anak anjing itu berjalan perlahan ke arah mereka di area terbuka. Anak anjing itu berhenti tepat di depan Gio dan mengibaskan ekornya sambil menatapnya lekat-lekat. Melihat itu, Gio bertanya pada hewan kecil itu apakah dia tidak membencinya, meskipun keluarganya hilang karena dirinya. Namun sebagai jawaban, anak anjing itu justru menjilati tangan Gio seolah ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Gio sangat tersentuh oleh pemandangan itu dan Hijaison berkomentar bahwa tampaknya anak anjing itu benar-benar menyukai Gio juga. Tak lama kemudian anak anjing tersebut tertidur di pelukan Gio dan Hijaison merasa dia pasti sangat kelelahan. Siswi itu lalu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya dan mulai mempertimbangkan untuk membawa anak anjing yang baru lahir itu pulang ke rumahnya. Dia juga memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap Gio dan anak anjing tersebut karena orang-orang dari laboratorium jelas bukan lawan biasa. Karena itu dia menyuruh Gio menunggu sebentar lalu berlari untuk menelepon kakaknya dan meminta bantuan. Lewat telepon, Hijaison menjelaskan seluruh situasinya dan menanyakan kemana mereka harus pergi sekarang setelah semuanya selesai. Sesudah panggilan itu berakhir, mereka berdua berjalan menyusuri kota, sementara Gio menggendong anak anjing kecil itu dengan hati-hati. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gedung apartemen besar yang tampaknya adalah tempat tinggal Hijaison dan keluarganya. Begitu masuk, Gio melihat sekeliling rumah itu, lalu Hijaison menyuruhnya masuk dan menganggap tempat itu seperti rumahnya sendiri. Namun Gio justru ragu di ambang pintu, bertanya-tanya apakah benar orang seberbahaya dirinya pantas masuk ke rumah gadis itu. Hijaison hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Gio sudah mempertaruhkan nyawanya demi melindunginya, jadi tidak ada alasan untuk takut. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa kakaknya juga ingin bertemu dengannya, karena Gio mungkin bisa membantu sebuah kasus yang berkaitan dengan laboratorium tersebut. Dengan demikian, Hijaison berhasil meyakinkannya untuk masuk. Dan sang protagonis akhirnya menerima undangan itu. Pada saat itu Gio melihat bayangannya sendiri di jendela dan langsung kebingungan melihat sosok yang terpantul di sana. Tiba-tiba dia mengalami semacam kepanikan dan ketakutan karena apa yang dilihatnya sampai membuat Hijaison terkejut oleh reaksinya. Gio lalu memegang pundak sahabatnya dan menegaskan dengan heboh bahwa wajahnya sudah kembali lengkap dengan pipi, hidung, bahkan bibir. Dia menjelaskan bahwa dirinya tidak menyadari hal itu karena wajahnya belum pernah beregenerasi lagi sejak masa kecilnya di laboratorium.
Dengan kedua tangan menempel pada kaca, Gio menatap dirinya sendiri dan sadar bahwa untuk pertama kalinya dia akhirnya bisa melihat penampilan aslinya. Hee Jae-sun sangat terkejut mendengar kisah itu, lalu meneguk air dan mengatakan bahwa ada satu hal yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Sesudah itu dia bertanya usia Gio, karena sekarang setelah tubuhnya beregenerasi, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua. Gio mulai berpikir dan mengakui bahwa sudah terlalu lama sampai-sampai dia tidak pernah lagi memikirkan usianya sendiri. Dia mengingat bahwa dirinya masuk ke laboratorium saat berusia 7 tahun dan melarikan diri 3 tahun setelah 7 kali tes tahunan berlangsung. Sesudah menghitung-hitung, Gio menyimpulkan bahwa usianya sekarang adalah 17 tahun dan Hee Jae-sun sampai menyemburkan air yang sedang diminumnya. Dia benar-benar shock, lalu menanyakan kenapa Gio membiarkannya memanggil seperti orang yang lebih tua kalau ternyata usia mereka sama. Dengan wajah memerah, Gio menjelaskan bahwa dia hanya merasa bahagia karena akhirnya ada seseorang yang memperlakukannya seperti manusia. Mendengar jawaban yang tulus sekaligus menyedihkan itu, Hee Jae-sun sampai kehabisan kata-kata. Dalam hati dia merasa situasi itu menyedihkan, tetapi di saat yang sama, tingkah Gio juga terasa sangat manis. Karena itulah Hee Jae-sun menyarankan agar mulai sekarang mereka saling memanggil nama saja, lalu mengajak Gio makan setelah mandi. Sementara itu, anak anjing kecil tadi memanfaatkan kesempatan untuk melahap makanan di mangkuknya dengan penuh semangat. Di meja makan, Gio yang kini sudah memakai pakaian bersih, bersiap menikmati makanan sungguhan untuk pertama kalinya. Dengan mata terbelalak, dia mencoba makanan itu, lalu langsung mengagumi bahwa semuanya hangat dan sangat enak. Hee Jae-sun merasa malu dan berkata bahwa itu hanya masakan sederhana, bahkan sempat meminta maaf karena merasa dirinya tidak pandai memasak. Namun Gio bersikeras bahwa itu adalah makanan paling enak yang pernah dia rasakan seumur hidupnya. Setelah itu, Hee Jae-sun menjelaskan bahwa kakaknya mendadak mendapat urusan tak terduga dan tidak jadi menemui mereka malam itu seperti yang direncanakan. Piring-piring yang sudah kosong sepenuhnya menunjukkan betapa laparnya Gio dan seberapa besar dia menikmati makan malam tersebut. Karena itu Hee Jae-sun menunjuk sofa dan mengatakan bahwa Gio bisa tidur di sana malam ini untuk beristirahat. Dia menyerahkan selimut kepada sahabatnya dan Gio yang masih merasa canggung tetap berterima kasih atas keramahan itu sambil tersenyum. Siswi itu lalu berpamitan dan menjelaskan bahwa dia harus masuk ke kamarnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sesaat kemudian pintu kamar tertutup dan untuk pertama kalinya Gio ditinggalkan sendirian di ruang tamu. Sambil memegang selimut, dia mengamati sekelilingnya dan masih berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan barunya. Matanya memeriksa setiap sudut rumah tersebut dan dia benar-benar takjub melihat betapa normalnya tempat ini. Gio sampai terkejut saat melihat televisi dan bertanya-tanya bagaimana benda itu bisa begitu besar sekaligus tipis. Ketika melihat bunga di dalam vas, dia kembali menyadari betapa berbedanya tempat ini dibanding laboratorium yang dingin dan tak bernyawa. Lalu dia berbaring di sofa dan terkejut karena tempat itu ternyata sangat nyaman, jauh lebih empuk daripada ranjangnya di laboratorium. Sementara itu, anak anjing kecil tadi minum air, tetapi tak lama kemudian justru memuntahkan sedikit makanan yang baru dimakannya. Anak anjing itu tampak sangat lemah dan sakit, sehingga Gio langsung menoleh dengan terkejut saat melihat kejadian itu. Di saat itulah Gio sadar ada yang tidak beres dan memandang sahabat kecilnya dengan ekspresi syok. Hewan mungil itu terus memuntahkan makanannya dan kelihatan sangat rapuh, membuat Gio diliputi kepanikan. Dia langsung memanggil nama anak anjing itu dengan wajah penuh kecemasan. Sesudah itu Gio berlari menghampirinya, berusaha mencari cara apapun untuk menolong. Dalam momen yang menegangkan itu, Gio berhenti tepat di depan si kecil yang justru menatapnya dengan ekspresi bingung, seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun tak lama kemudian, anak anjing itu tampak baik-baik saja dan hanya memiringkan kepala ke samping. Dari sana Gio sadar bahwa rupanya itu bukan sesuatu yang serius dan dia langsung merasa lega, menganggap semuanya hanya alarm palsu. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua berbaring di sofa dan anak anjing kecil itu menempel manja di sampingnya dengan sangat lucu.
Dengan hewan kecil itu bersandar di pundaknya, Gio merasa tempat ini hangat dan nyaman sekali untuk tidur dengan tenang. Sambil tersenyum, dia bertanya kepada teman barunya apakah dia juga menikmati rumah baru mereka yang aman. Lalu Gio mulai memikirkan nama untuknya, dan karena ayahnya bernama Potato, dia pun mengusulkan nama French Fry. Gio memutuskan memanggilnya Fry dan si kecil tampak benar-benar menyukai nama itu saat mendapat usapan lembut. Pada saat itulah Gio akhirnya memahami seperti apa rasanya kebahagiaan, lalu tertidur dengan kehangatan di dalam hati. Kenangan tentang hari itu melintas di benaknya dan dia teringat makanan yang baru saja dia santap. Dia juga mengingat mandi air hangat yang bisa dia rasakan lagi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ingatan tentang bisa membersihkan tubuh dengan air hangat membuatnya sangat bahagia dan bersyukur atas ketenangan sesaat tersebut. Lalu dia kembali mengingat bahwa sekarang dirinya bisa tidur dengan tenang di tempat senyaman ini. Namun ketika tidur dengan damai, Gio malah mengalami mimpi buruk dan mulai memikirkan betapa rapuhnya kebahagiaan. Dengan senyum sedih, dia merenungkan bahwa semua ini bisa hilang dengan sangat mudah. Sesudah itu, dia teringat saat melarikan diri dari laboratorium bersama mutant-mutant lain yang berlari dalam keputusasaan. Saat itu dia dan teman-temannya berlari menuju pintu keluar, berharap akhirnya bisa bebas. Namun, para penjaga fasilitas muncul dan menegaskan bahwa mereka tidak boleh kehilangan mutant-mutant berharga itu. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi dan dua pelarian terpental dengan sangat brutal. Lantai lorong runtuh dan para pemuda itu jatuh di tengah puing-puing tanpa jalan keluar. Salah satu tentara lalu bersiap dan mengarahkan senjata energi ke arah para mutant yang sudah jatuh di tanah. Ujung senjata itu menyala terang, bersiap melepaskan serangan menghancurkan. Namun tembakan itu justru dibelokkan dan menghantam para penjaga sendiri, membuat mereka kaget oleh serangan tak terduga tersebut. Tentara-tentara lain langsung syok melihat apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Pada saat itu, seorang gadis berambut hitam menggunakan kekuatan esnya untuk menyerang para musuh yang berada di lantai. Gio tampak terpaku dan gadis muda itu berteriak menyuruhnya sadar dari keterkejutannya. Sementara itu, salah satu anak laki-laki menggunakan kekuatannya untuk menahan lantai agar tetap utuh, mencegah semua orang jatuh lebih jauh. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu melakukan yang terbaik demi melindungi teman-temannya dari jebakan mematikan tersebut. Sosok bertulang itu lalu menatap ke depan dengan tekad yang baru dan akhirnya bersiap bergerak. Gadis berambut hitam tadi mengulurkan tangan kepadanya dan mendesak agar mereka bergegas, karena pintu keluar sudah sangat dekat. Gio pun memegang tangan temannya dan keduanya bersiap melanjutkan pelarian putus asa tersebut. Dia mengingat betapa keras mereka berlari, tetapi pada akhirnya mereka tetap terpisah. Kembali ke masa sekarang, Gio membuka matanya dan mimpi buruk itu akhirnya berakhir dengan pahit. Sambil terbaring di tempat tidur, dia memikirkan teman-temannya dari laboratorium dan bertanya-tanya apakah mereka sekarang sedang menderita di suatu tempat. Karena itulah dia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun merebut sedikit kebahagiaan yang baru saja dia temukan sekarang. Bekas lukanya bersinar samar dan dia memperkuat janjinya untuk melindungi sahabat barunya dengan cara apapun. Bersamaan dengan itu, jantung mutan miliknya berdenyut kuat dan Gio memutuskan bahwa dia akan berjuang demi kebahagiaan barunya ini. Dengan wajah serius, Gio memperingatkan bahwa kalau ada siapapun yang berusaha merusak saat damainya ini, dia tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apapun untuk membalas siapa saja yang berani melakukannya.